ilmu kita semua dan teristimewa menambah amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kami muliakan, luar biasa surah Yasin yang kita baca tadi di ayat 58 itu. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sejahtera sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ini luar biasa Bapak Ibu, kita baca itu setiap saja, dan bagi orang yang membiasakan baca harian ini sebentar dibaca ini. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sejahtera sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ini ucapan selamat datang dari Allah Bapak Ibu ketika kita pertama sekali mau masuk dalam surga. Mudah-mudahan ayat yang kita baca berulang-ulang ini kita dapatkan nanti Bapak Ibu. Jika mau masuk surga, kita mendapatkan ucapan ini. Salamun qaulan mir rabbir. Silakan masuk, masih banyak. Kita bersaf-saf saja, bersaf-saf kan bisa tuh. Coba bersaf-saf. Ya, silakan masuk. Masih banyak di dalam lapang. Ibu-ibu masih bisa di dalam, yang mau duduk bisa di dalam. Ya, silakan masuk. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa kalau kami mengisi kajian takziah itu kita kelompokkan. Pertama, apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang ditimpa musibah. Sebenarnya kita sering setiap takziah pasti akan mengawali dengan perkataan ini. Sebenarnya kita orang beriman. Orang beriman itu dapat informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa informasi langsung dari Allah? Karena Al-Qur'an ini langsung dari Allah. Jadi Muhammad sebagai pengantar aja, jadi semuanya kalam Allah. Allah yang berkata-kata kepada kita. Ya Allah mengatakan apa? Wala nabluwannakum bisayyi'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah pasti, siapapun kita pasti akan diuji oleh Allah dengan rasa takut, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan jiwa. Inilah sekarang ini yang sedang Allah uji keluarga kita di sini. Diuji oleh Allah yang dipanggilnya Cinta Ibunda Zainab binti Abdul Ghulal Rasid. Ini kehilangan harta, kehilangan jiwa. Apa kata Allah di sini? Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di siapapun yang ditimpa musibah, apapun bentuk musibahnya, ketika dia sabar, kata Allah, wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada yang sabar. Beri kabar gembira kepada anak Mami Zainab. Kalau dia sabar, kabar gembira itu. Bagaimana kita memahami ini? Orang tua kita meninggal, kabar gembira pula yang kita dapat. Ini Allah yang janjikan ini. Kenapa? Yang meninggal itu sudah sunatullah, ya kita pasti meninggal gitu. Dan ketika orang tua kita meninggal, kita dapat kabar gembira, itu yang harus kita ambil. Karena untuk meninggal itu memang hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua kita meninggal, ada peluang kita dapat kabar gembira dari Allah. Bagaimana dapat mengambil kabar gembira itu? Bersabar. Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila dia ditimpa musibah apapun bentuk musibahnya, dia mampu mengatakan, kami ini datang dari Allah dan pasti kembali kepada Allah. Kuat tauhidnya. Maka alhamdulillah ini melihat pemandangan yang luar biasa. Ketika meninggal, proses dia dimandikan sampai dikuburkan sampai disalatkan, pemandangan yang luar biasa. Hadir, anak-anak hadir. 6 anak laki-laki hadir di kuburan itu luar biasa itu Bapak Ibu ya. Inilah nikmat paling besar oleh orang tua itu adalah ketika anaknya mampu mendoakannya, ketika anaknya mampu menyalatkannya. Nak boleh tabayukan orang tua rumah. Walaupun apapun yang kita kerjakan, biasa orang tua tidak akan terbalas. Tapi bagi orang tua luar biasa itu, ketika anaknya menadahkan tangan mendoakan dia. Bayangkan alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat pemandangan ini. Itu si Bikar yang Batang itu di Jepang Bapak Ibu. Ya, Allah ini di Jepang punya 3 gitu.
Tapi Allah yang mengatur siklus kehidupan itu bisanya hadir, bisanya jadi imam di situ, itu kan luar biasa. Maka keluarga di sini, walaupun berduka harus berbahagia. Luar biasa ini pemandangan yang kita lihat ketika proses pemakaman ibu dan tercinta ini. Maka tetap kuatkan hati kita bahwa kita mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembira ini? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Dia mendapatkan salawat dari Tuhannya. Maka Bapak Ibu, apapun musibah yang menimpa kita, ridho sila. Ridho sila. Tak ada kekuatan awak untuk mengubahnya. Bisa buat dia mama lihat. Bisa tawakal awak, bisa nak tawakal kan tak bisa dong. Maka pilihannya kita ridho. Kalau kita ridho, Allah bersalawat kepada kita. Tidak hanya bersalawat, wa rahmat. Allah memberikan rahmat kepada kita. Bapak Ibu, rahmat luar biasa. Rahmatnya apa? Ampunan Allah, rahmat. Surga itu rahmat. Dan kita masuk ke surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Maka apapun bentuk musibah yang menimpa kita, Bapak Ibu, sesaat boleh kita tertunduk, sesaat boleh kita sedih, sesaat, jangan lama-lama. Kemudian setelah itu kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dirampok orang, pipi awak, dicela orang, onda awak, dikicunya awak, didusana awak, sesaat boleh sedih lama-lama. Karena ketika kita rela, ikhlas, Allah merahmati kita. Kemudian wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka tidak ada pilihan lain bagi keluarga Minam menerima ini dengan ridho. Allah merahmati, Allah mengampuni, Allah memberikan surga, dan Allah memberikan hidayah kepada keluarga ini. Kemudian Bapak Ibu, bagi kita yang hidup sekarang ini, kita pasti mati. Inilah yang ingin sampaikan, mengingat bagi yang menyampaikan dan kita semua. Karena kajian ini untuk yang menyampaikan penting. Yang menyampaikan ini yang lebih besar azabnya bagi Allah. Kamu pandai-pandai menyampaikan tapi tidak pandai mengamalkan. Seperti keledai yang bawa kitab, kata Bulan indallah. Kita membukanya Allah, orang menyampaikan tapi dia tidak mengamalkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kita mengamalkan, dan Bapak Ibu semua yang mendengarkan mampu pula mengamalkan. Seperti yang disampaikan tadi Yasin 58. Ingat terus Yasin 58 ya Bapak Ibu. Kalau orang-orang dulu membaca Yasin 58 ini salamun qaulan min rabbir rahim, diulang 3 kali. Ya, memang ada ulama mengatakan kalau diulang 3 kali dipertambah dua ayat lagi, ayat Al-Quran. Cukup sekali, cukup. Jadi begitu dia mengulang-ulang itu, dia bayangkan kata-kata ini akan dia terima nanti di akhirat. Salamun qaulan min rabbir rahim. Allah yang menyambut kita. Makanya Bapak Ibu, kematian bukan hukuman, ya. Kematian bukan melainkan perjalanan menuju panggilan kasih sayang Allah. Dan ini penting Bapak Ibu, kita camkan betul Allah sayang kepada kita. Musibah ini Bapak Ibu ya, itu menguatkan betul bahwa Allah pasti menguji kita, dan ujian Allah itu pasti akan mencintai kita. Karena hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW katakan, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka dia menguji mereka. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, Bapak Ibu, kekasih Allah. Apa ujian Nabi Ibrahim? Ujian Nabi Ibrahim pertama Bapak Ibu, rela mati. Ketika dia mendakwah Islam ini, jiwa dia tantangannya. Ketika ada 60 sutra membakar Ibrahim, itu nyawa Ibrahim pribadi yang dikorbankannya. Dan ketika perintah, dia minta anak, dia mau sekali sama anak. Belum juga dapat anak. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas, berulang-ulang dia minta kepada Allah. Allah berikan anak. Ketika anak dewasa, sedang enak-enaknya bermain-main, dan betul anak-anak itu anak yang qurrata ayun. Ismail itu anak yang qurrata ayun. Apa itu qurrata ayun? Menyenangkan hati. Apa anak menyenangkan hati itu? Belum di seluruh ada kerajaan Bapak Ibu. Ini bertanya apa di kerajaan lebar? Ada kurpo lebar, ada anak qurrata ayun. Tapi kalau ada anak disuruh dan mau di kolam akan saya lama atau anun qurrata ayun itu. Nah, ini terakhir mendapatkan anak seperti itu, dan anak itu yang diminta oleh Allah untuk diserahkan kepada Allah. Anak itu yang diminta oleh Allah disembelih bahasa kitanya. Kalau bahasa jelas-jelasnya, Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membunuh anaknya. Ibrahim mau melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu Allah, ujian dari Allah, dan Allah cinta kepada kita. Makanya Bapak Ibu, mulai sekarang jangan pernah mengeluh tentang apapun yang kita alami. Jangan pernah mengeluh Bapak Ibu. Karena Allah mengatakan apa? Inna a'tayna kal kausar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu.
Ya, kepada kita semua yang telah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Ayat ini tertuju kepada masing-masing individu. Kepada orang terkaya di dunia dikatakan kepada dia apa? Sungguhnya kamu orang terkaya di dunia ini, kamu telah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah. Dan untuk orang termiskin di dunia yang termelarat pun, Allah katakan kepada dia, hai orang termiskin di dunia yang termelarat di dunia, kamu sesungguhnya kamu telah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kita mendapatkan nikmat itu bukan cuma-cuma. Sumalatus alumna yauma izin aminna, yang pasti dan pasti kamu akan mempertanggungjawabkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada kamu. Allah berikan kepada kita. Makanya Bapak Ibu, ketika Allah berikan nikmat kepada kita, pernah mengeluh. Karena nikmat yang ada ketika saya alun tentu mampu mempertanggungjawabkan lain. Penting itu karena nikmat yang ada kini yang merasa yang paling payah mana, yang merasa yang paling payah itu Allah bisa buat lebih parah pada itu. Karena yang ada sekarang itu belum tentu kita mampu untuk mempertanggungjawabkan. Yang pertama, bahwa ujian itu tanda Allah cinta kepada kita. Kemudian Bapak Ibu, kematian bukan akhir, tapi awal karunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Tidak hanya akan mati, kan kata sebelumnya kan merasakan mati. Semua kita pasti akan merasakan mati. Dan mati itu puncak dari rasa sakit. Dan agar kita selamat dari merasakan mati, sakitnya mati itu, maka beramal kita sebanyak-banyaknya. Orang yang beramal sebanyak-banyaknya, baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya dengan sama manusia. Ketika dia meninggal dunia, dinampakkan surga, baru dicabut nyawanya. Itu kita inginkan Bapak Ibu. Mati itu pasti sakit, semua orang pasti merasakan. Tapi orang yang taat kepada Allah, ketika dia meninggal dunia dinampakkan surga, ketika dia berindahnya surga saat bersama nyawanya dicabut. Tidak terasa sakit mati karena indahnya surga. Itu penting Bapak Ibu. Kemudian juga kami sampaikan di sini bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, bagaimana bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Seperti sekarang ini, ya Latif kakak kan pakai nama meninggal, minap nama meninggal, apakah putus surga kita? Tidak. Selagi kita masih hidup, masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan cara bakti kepada orang tua kita adalah menyambung silaturahmi kepada karib kerabatnya. Saya kerabat pakai, saya kerabat minap, sambung silaturahminya. Kemudian melanjutkan kebaikan-kebaikan, apa kebaikan pakai, apa kebaikan minap, lanjutkan semuanya. Kemudian berkasih sayang sesama kita, ya, berkasih sayang sama kita. Karena orang tua pasti menyayangi anak-anaknya. Tanda kita sayang dengan orang tua kita, kita menyayangi yang disayanginya. Sayangi anak pakai, sayangi anak minap, sayangi anak pakai, anak minat, tentu berkasih sayang sesama kita. Dan setan tidak ingin kita berkasih sayang. Bayangkan Bapak Ibu, jangankan satu rahim, sesama orang beriman kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman itu padun sana, maka damaikanlah saudaramu yang bertikai. Orang beriman kini Allah perintah kau untuk mendamaikan orang beriman yang sedang bermasalah. Itu perintah itu. Perintah syariat apa? Waktu itu orang beriman, lagi 3 hari itu saponya, mesti waktu kecil beloan lain. Itu perintah. Kalau kita tidak bisa mendamaikan orang yang bertikai, buat diri kita jangan kita yang bertikai. Pastikan diri kita tidak akan bertikai dengan sesama orang beriman, apalagi satu rahim. Camkan dalam diri kita, anak pakai pada kakak, camkan dirinya, dan kita semua camkan dalam diri. Apapun kesalahan saudara saya, adik kakak, seberat apapun salahnya, saya pasti maafkan. Wujudkan itu, patrikan dalam diri kita. Nah mungkin sana wajib, tapi kok saya jahit pun sanamu, saya zalim sanamu, aku maafkan. Langsung kok proklamirkan kesalahannya. Dan kalau bisa, itu kita proklamirkan kepada seluruh orang beriman. Kalau tidak bisa kepada seluruh orang, minimal kepada saudara beriman. Tapi minta semua orang beriman mampu untuk mengatakan itu, karena luar biasa. Ketika kita memaafkan saudara kita, kita telah menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Ketika saudara kita menzalimi kita dan kita tidak memaafkannya, dia mati, dia tercampak di neraka. Ketika dia menzalimi kita, kita maafkan, berarti kita telah menyelamatkan saudara kita dari api neraka.
pasti dan pasti Allah pun akan menyelamatkan kita dari api neraka. Kita banyak salah, kita minta ampun kepada Allah, kemudian kita memaafkan saudara kita, Allah pun akan ampuni kita. Tapi kalau kita banyak salah sama Allah, kemudian tidak mau juga memaafkan orang lain, belum tentu Allah akan mengampuni kita. Di pengajian ini, dalam siang yang penuh berkah ini, pesan untuk dan kita semua, bahwa kematian itu adalah awal kita untuk menemui Tuhan kita. Jangan pernah takut mati, jangan pernah takut mati. Kalau kita menjadi orang bertakwa, kapanpun tidak masalah mati. Tapi kalau tidak bertakwa, jangan sampai mati-mati. Mungkin ada mati-mati. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu sebenar-benar takwa, jangan kamu mati. Allah larang itu mati kalau tak bertakwa. Cara takwa tidak payah. Mulai detik ini kau bisa langsung jadi orang bertakwa. Baca yang minta ampun sebanyak-banyak, minta ampun ke Allah. Siapa serius minta ampun, tu nawa ulang itu. Tu cari siapa orang yang wazalimi wa minta maaf. Lah takwa waktu mah. Pertahankan terus sampai mati. Insya Allah turun Allah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa dengan keyakinan penuh doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fatabi bainana wa bainahum bil khairat tabiqu wa anta ghafurur rahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah kami mohon ampunanmu ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami mohon ya Allah ibunda kami, ibunda Zainab binti Abdul Qadir Allah, lipat gandakan pahala kebaikannya ya Allah, ampunkan segala kesalahannya ya Allah, dan jadikan anak keturunannya ya Allah, keturunan yang berbakti kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal ya Allah. Jadikan anak keturunannya yang berkasih sayang. Jadikan kami ya Allah, kepada siapa saja ya Allah, kami mampu saling memaafkan ya Allah. Buang rasa ego, buang rasa gengsi dalam hati kami untuk saling memaafkan ya Allah. Kami dan sadar ya, kami banyak salah ya Allah, dengan memaafkan saudara kami. Insya Allah Engkau pun akan memaafkan kami. Ya Allah, kami mohon ya Allah, Engkau berfirman dalam surah ke-21, Engkau akan mengumpulkan keluarga beriman dengan anak keturunan yang beriman. Kumpulkan kami dengan keluarga besar kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah, keluarga kami yang hadir di sini ya Allah, berikan pahala berlipat ganda ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja, kalau ada yang salah dan penyampaian mohon dimaafkan. Dan juga mewakili keluarga besar Ibunda Zainab, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar PKI yang sudah berhadir, yang telah menyumbangkan waktu, meninggalkan waktu, meninggalkan aktivitas di sini. Kiranya Allah Subhanahu wa taala benar-benar membalas kebaikan Bapak Ibu semua dengan pahala yang berlipat ganda. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya. Alhamdulillah. Masyaallah. Ya. Ya, nak ada ni kan. Langsung bergerak ni kan. Okey lah, alhamdulillah. Sip. Okey, alhamdulillah. Ya, pulang kan. Okey, ya. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey, sip. Ya, baik. Okey. Ya. Okey, tuan maju. Okey, play. Okey, ya. Ha? Aman. Sip. Lah, sip. Alhamdulillah. Kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Alhamdulillah. Nama. Sip.